Ya, Tante Huang yang akan kamu temui untuk kencan buta. Dia sudah menunggu di meja 5. Kedai Teh Daun Bangau, tepat di sudut perjodohan. Jangan lupa. Dia sedikit lebih tua, tapi belum pernah menikah. Kamu harus serius menanggapi ini. Apa dia benar orangnya? Harus ku kencani ini? Halo, nama saya Wang Jiguo. Saya bekerja sebagai kurir makanan. Pangasilan, c'est à 60 000 c'est un. Apartemen atas nama putri saya. Saya tidak punya mobil. Hai, saya Chen Yufan. USIA saya seseorang punya perusahaan sendiri. Punya mobil, rumah, dan kartu black. Dia kaya raya. Kenapa mau ikut kencan buta? Penghasilan saya cuma 5,000 sebulan. Tapi semua bisa saya berikan. Kepada Anda. Plus dapat bantuan sosial tiap bulan. Dan putri saya, kadang juga membantu saya. Cukup untuk hidup sederhana. Kenapa tertawa? Karena Anda salah orang. Tidak. Vu qu'en cas ini meja 5, kedai Teh Daun Bangau? Ya, ini meja 5 kedai Teh Daun Bangau. Tapi tempat itu hanya untuk anggota tahunan. Anda pasti salah tempat. Tempat yang Anda cari ada di seberang jalan. Tidak perlu keanggotaan. Maaf soal itu. Maaf mengganggu. Maaf mengganggu. Tunggu dulu. Jangan lupa topi. Oh. Terima kasih. Oh, ngomong-ngomong, sans shawl itu. Kamu akan terlihat lebih baik. Jujur saja. Memang lebih bagus tanpa syal. Maaf soal itu. Maaf sudah menunggu. Seya benar-benar minta maaf. Nama saya Wang Jiguo. Usia seya 45 tahun. Wah, tinggi sekali harga diri. Buat saya menunggu lama. Dengan sikap seperti itu, kira bisa dapat pasangan? Jujur saja, ini hanya hayalanmu. Saya penghasilan 60.000 setahun. Sekarang kerja antar makanan. Semua yang saya punya bisa kuberi. Tunggu. Dari mana bau murahan ini? Oh, ternyata kamu. Wah, 60.000 setahun? Cukup buat beli peti mati, mau saya jadi pasanganmu? Minta en pain, que c'est parti kodok. Yang ingin makan daging angsa. Kita belum berbicara. Sudah mau pergi? Jangan sans tu seya. Dengan tangan kotormu, pengangguran miskin, mau cari percintaan di usia senja. Sudahlah. Tunggu sebentar. Pak. Permisi, totalnya $888. Bayar tunai atau kartu? Tunggu. Saya belum makan apa-apa. Jika tidak bayar, saya akan panggil polis. Baik. Saya bayar. Ya. Ada apa denganmu? Tahukah kamu berapa besar usaha yang kusiapkan hanya untuk membuat Tante Huang bersedia ikut kencan ini? Kok bisa gagal lagi? Mengapa sulit sekali mencarikanmu pasangan? Ini semua salahku. Aku tak pernah sukses mencari nafkah seumur hidup. Makanya orang memperlakukan aku begini. Ling Ling juga selalu khawatirkan aku. Takut aku akan berakhir tua sendiri nanti. Ada yang bisa dibantu? Apa Anda Emer Wang Jiguo? Ya, betul. Saya kepala staf keluarga Chen Yishan dari kota Longdu. Nona Chen ingin bertemu Anda. Nona Chen? Siapa itu? Wanita terkaya di kota Longdu. Presiden muda grup Chen Yuhan. Mr. Wang, silakan masuk. Paman, masih ingat saya? Oh, ternyata kamu. Pantas saja carinya. Heboh sekali. Kalian ngapain ini? Jangan bergerak. Main dure. Sudah kupanggil polisi. Perji. Keluar. Paman,
Waktu itu kalau bukan karena Anda, saya pasti sudah celaka. Saya takkan lupa kebaikan Anda. Silakan duduk. Baiklah. Waktu itu, saya cuma kebetulan lewat, bukan hal besar. Paman, bagaimana menurut tentang klub pribadi ini? Klub pribadi keluarga Chen. Ini klub nomor 1 seluruh kota Longdu. Tentu saja bagus. Mulai hari ini, klub ini menjadi milikmu. Wah, tidak. Saya tidak bisa terima. Presiden Chen, jangan main-main. Saya bicara serius. Ibu selalu mengajarkan. Harus membalas kebaikan. Lagi pula, katanya kamu sering gagal kencan buta, kan? Kalau jadi pemilik klub ini, banyak cewek cantik akan antre mau nikah sama kamu. Presiden Chen, apa kamu menyelidik? Latar belakang saya, cuma dengar sekilas. Saat mencari kamu, baiklah, sudah diputuskan. Tak ada orang di Longdu yang pernah menolak saya. Ya. Calo Sudadi Putuscan. Ya sudah begitu saja, tapi kita sepakat. Saya cuma bantu urus. Ambil bagian yang pantas. Tak sepeser pun lebih. Ikuti caramu. Tak Kuzanka. Tiba-tiba dapat rejeki. Setelah lama menganggur, sekarang jadi manajer umum. Ah. Butaya? Gak lihat? Oh, ternyata Kakek-kakek. Kamu ikutin aku sampai sini, tak tahu malu? siapa yang ikutin, jangan sok deh. Terus ngapain di sini? Jangan-jangan ngantar makanan. Tempat ini, tak ada yang pesan makanan di sini. Pasti, kau menyelinap ke sini. Urusanku di sini bukan bagianmu. Untungnya untukmu, aku tak serendah diri. Calo Oranlin. Tamparanmu tadi, bisa kena denda 10 juta. HEI. Siapa Izincan Koperji? Kelakuan menyelinap muini. Pasti mau berbuat jahat, ya? HEI. Ko. Kontrak grup Chenshi. Tak Kuzanka. Kau berani mencuri di sini? Security. Seseorang, Security. Manajer Huang, ada apa? dia menyusup ke sini dan mencuri sesuatu. Hajar habis-habisan, lempar dia keluar. Kau tua bangka, berani mencuri dari grup Chenshi. Kau tak tahu, kau sedang cari mati. Tunggu. Aku tak mencuri kontrak ini. Kobutai Ruf. Atau kacamata hilang, tak baca isi kontraknya, sebaiknya kau perhatikan baik-baik isi kontrak itu. Jangan sampai nanti merengek-rengek. Merengek padamu? Mimpi kali, kau cuma kurir kere. Minta apapun darimu? Ah, dasar. Ya, aku. Tapi kau lebih parah. Kokuma. Janda tua lusuh. Tak Laku. Kesepian yang pahit. Dengan sikapmu. Soktanji Atibejini. Mana ada pria yang mau menikahimu, pantasan umur 50, masih jomblo. Ko. Apa? Siapa berani ganggu anak buahku? Hei, pengawas Luo. Pengawas Luo, dia ini, Tak Kuma Mangina. dia juga berani. Curi dokumen grup Chenshi. Siapa yang beri nyali? Mencuri di sini? Kau cari mati. Kalian berdua. Jaga pintu bagaimana bisa sampai kurir masuk? Kalau ini nodai reputasi klub, kalian sanggup tanggung? Maaf, pengawas Luo. Tenang, selama aku di sini, tak ada yang ganggu kalian. Terima kasih, pengawas Luo. Dasar mata keranjang, tak cuma sok, murah hati pula. Pria yang mau sama kau, pasti cuma mau ditelanjangi. Manajer Luo, lihat dia. Tak tahu diri. Zokyago. Hari ini tamat. Akan kuperlihatkan. Apa akibatnya, lawan grup Chenshi? Oh begitu? Coba saja. Kaloko Santuaku. Lihat apakah posisi sebagai pengawas aman. Kurir ini, sok jago sekali. Kalau soal gertak, dialah rajanya. Ini wilayah grup Chenshi, bukan tempat mainan. Tonang, pengawas Luo. Aku dan saudaraku akan patahkan kakinya, champion dia, supaya tak berani balik. HEI. Tunggu, baru saja kau nyaris terjun bebas. Tapi bisa menyelamatkan diri. Pengawas Luo, kau takkan bebaskan dia? Tidak, tidak. Perusahaan sedang
Risau dengan opini publik. Kita harus hindari pemberitaan buruk. Aku kasih kesempatan. Kalau kau kuka pinta, bisa kau selamat. Qu'est-en patent? Jika kau bersujud dan merengek. Mirangkak keliling. Lobi 3 putaran. Mungkin kau bisa lolos tanpa dipukul. Lalu kembali jadi Kuria Kari Ritseki. Mengobangkan matabat demi menyel amatkan nuara. Begitulah cara orang sepertimu. Kari nafkah, ya? Hahaha. Naik 3 putaran masih kurang. Harus merangkak 20 putaran. Haha. Lihatlah dirimu, miskin melarat. Pasti sudah puluhan tahun tak sentuh wanita ya. Saat kau merangkak, kubiarkan kau ikuti aku, memberimu kesempatan meluapkan semuanya. Ah. Orang tua ini benar-benar beruntung, Manajer Huang masih punya pesona. Kakek ini, malam ini, saat kesepian. Pasti ada yang dipikirkannya. Pasty begitu. Haha. Tunggu apa lagi? Sujudan main en pain. Aku hitung sampai 3, kalau belum berlutut, kau takkan keluar hidup-hidup. Dia cuma pura-pura saja. Pasti dia sangat ingin merasakan manisnya Manajer Huang. Hahaha. Hai, apa yang kau lakukan? Kau berani memukulku? Kalian yang harusnya berlutut. Kalian yang pantas merangkak. Véronique au puculacu? Dasar pekundang. Serang dia. Beranti. Buka matamu lebar-lebar, dan lihat baik-baik. Humph. Contrac ini je la cocurie. Tak peduli kau bohong berkali-kali, fakta tak bisa diubah. Kokuma si mutak berguna. Di usiamu ini, masih mau cari muka. Mimpi kali. Manager Luo. Apa maksudmu? Apa maksudku? Tuan Wang. Aku salah melihat kenyataan. Anda lebih mulia di sini. Jangan turun ke levelku, Tuan Wang. Kau panggil dia Tuan Wang? Coba lihat lebih teliti. Aku hampir dipecat karena kau. Manager Luo. Kontrak ini. Pasti dia yang palsukan. Pagi tadi dia masih kencan buta. Dia cuma tukang antar makanan. Mana mungkin dia bisa jadi manajer umum di klub pribadi Chen? Benarkah? Tentu saja benar. Dia cuma kurir rendahan. Gajinya tak sampai 5 juta sebulan. Mana manquin diabo di sini? Aku tanya sekali lagi. Kau yakin? Saya yakin. Kalau dia benar manajer di sini. Mana manquin aku berani begini, manager Luo. Kalotak perkaya padaku. Lihat saja bajunya. Pernah lihat bos besar pakai seragam kurir ke kantor? Ya. Dia benar sekali. Aku cuma tukang antar. Tapi. Kontrak ini asli. Kalotak perkaya. Tanya saja ke bos kecilmu, Chen. Tanya Tuan Chen. Coba lihat dirimu di cermin. Dengan kualifikasimu, kau pikir pantas? Ayo, lakukan. Karena dia tak mau minta ampun. Mari kita tunjukkan rasanya dipukuli. Berkoncalicon dangan contract palsu. Kotama. Berikan pelajaran tuku. Serang kaki, pukul lagi beberapa kali. Di usia begini masih cari pasangan? Biar akan kutunjukkan. Kau takkan jadi lelaki lagi. Ini akan habisi sisa harapanmu. Tuan Chen, ada apa kau ke sini? Tuan Shen? Tunggu, itu manajer rumah keluarga Chen? Shen Yishan. Mengapa dia datang tiba-tiba? Aku harus buat kesan baik. Kalau bisa dapat simpatinya, pasti rezekiku terbuka lebar. Apa yang terjadi di sini? Bapak Chen, dia memalsukan kontrak. Dan mengaku sebagai direktur utama di sini. Saya baru saja ingin membantu manajer Luo, memberinya pelajaran. Shen Yishan. Bagaimanapun saya menjelaskan, mereka tetap tidak percaya. Bagaimana kalau begini? Camus yang jelaskan pada mereka. Berani-beraninya memanggil Bapak Chen dengan nama lengkap, kamu pasti ingin mati. Bapak Chen, jangan khawatir. Saya akan panggil satpam sekarang. Dan mengusirnya ke Tien Shen. Camus. Kenapa Camus pukul saya? Kamu yang nekat mati. Kamu tahu dia siapa sekarang? Dia cuma kurir tak berguna. Emangnya dia bisa apa? Sekarang, dia bos di sini. Nggak mungkin. Sekarang percaya? Tien Wang. Saya ditipu. Sama nenek-nenek ini. Tien Wang. Mohon, ampuni saya. Tien Wang. Mulai hari ini, kamu dipecat.
Wang Zigo. Tidak, Tian Wang. Saya salah, maafkan, saya terlalu bodoh. Mohon maafkan saya, jangan dendam, ya? Ketika aku tak ingin dendam, kamu malah memaksa. Bukannya tadi bilang, mau menjadikanku Kasim? Kiraku Akubiza. Lupakan Bejitu Saja? Bisa kok, pasti bisa. Bukannya mau cari pasangan, mau aku jadi pasanganmu? Aku bisa merawatmu tiap hari. Merawatmu dengan baik sekali. Kalau tidak percaya, aku langsung ke atas, pesan kamar dan menunggu. Setelah kamu coba. Pasti akan maafkan aku. Kamu menjijikkan. Shen Yishan. Saya tak mau lihat mereka lagi. Keluarkan mereka. Seseorang. Bawa kedua ini, pergi sekarang juga. Ya, Pak. Tian Wang, maafkan saya. Tian Wang. Mohon maafkan saya. Tian Wang. TN Wang. Mohon maaf staf saya tak tertib. Tidak apa. Ada keperluan? Ya, nona muda kami, mengundang makan malam. Malam ini di Anlan Pavilion. Semua bisa hadir. Saya juga mau berbicara dengannya. Baik. Nenek tua, lepaskan saya, sudah kuduga. Tasmu berisi barang berharga, Sarian. Lepaskan. Tolong. Beranti. Lepaskan dia. Kalau mendekat, aku bunuh dia. Baik. Dangar, anak muda. Kalau kamu lari, masih jadi percobaan perampokan. Tapi kalau sengaja bunuh, hukumannya mati. Jangan bohongi aku. Bung, tangani dia. Jangan bergerak. Pang, bukannya cuma merampok, sekarang mau bunuh orang? Kalau mau bunuh, aku keluar. You're a sendiri. Pergi. Pergi. Apa kamu baik-baik? C'est Yabek. Pak polisi, terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkan. Sama-sama, siapapun akan bantu. Tak perlu berterima kasih. Pak polisi, ini 500.000 rupiah. Silakan ambil. Saya tak bisa terima. Ini terlalu banyak. Saya tidak. Bisa menerima. Dangar. Tas ini berisi. Warizan Almarom Suami. Kalau bukan karena Anda, Seya Suda Keilangan Semua. terima dulu saja. Saya benar tak bisa. Ibu, dengarkan. Jangan pame kekayan. Sembunyikan baik. Hati-hati. Ada urusan yang harus kuselesaikan. Aku harus pergi. Arab jaga diri bek-bek. Ibu, akhirnya kau percaya padaku. Paman Ziguo benar-benar orang baik. Memujinya seperti itu, sama sekali tidak perlu. Sayang, kau masih terlalu muda. Kau belum pahami pria. Jika dia benar-benar tidak serakah, dia takkan pernah menerima klub pribadi keluarga Chen dari. Hai, Pak Bos kecil Chen. Maaf aku terlambat. Maaf aku terlambat. Paman Ziguo, kamu terlalu sopan. Panggil saja aku Xiaohan. Ah, tidak mungkin. Silakan lewat sini. Pak Bos kecil Chen. Sebenarnya, aku ke sini hari ini. Karena aku ingin memberitahumu. Tu Arab Camus. Mau menarik kembali klub pribadi yang kamu berikan padaku. Kenapa? Aku membantu, tapi bukan untuk uang. Hadiah ini terlalu berlebihan. Aku tak bisa menerimanya. Paman Ziguo, sudah kuduga. Aku yakin penilaianku benar. Apa yang kamu lakukan di sini? Xiao Shen, Tuan Shen. Ada apa ini? Dia ibu, Anda CEO grup chat. Mulai sekarang, Anda pasangannya. Pas en gants? Jujur saja, aku selalu perhatian pada ibu. Aku ingin mencarikan pendamping untuknya, yang bisa selalu mendampinginya. Yang terpenting, dia harus memperlakukannya dengan baik, tidak mengincar uangnya, dan bukan playboy. Anda orang yang tepat yang kucari. Tapi aku hampir tak kenal Nyonya Chet. Sekarang belum, tapi nanti lama-lama akan saling perasaan bisa tumbuh seiring waktu. Anda orang yang kupercaya, aku tenang menitipkan ibu padamu. Tunggu, apa kamu tak suka ibuku? Tidak, tidak. Nyonya Chen sangat anggun dan cantik. Siapapun yang bertemu pasti menyukainya. Tapi aku tidak pantas. Untuknya. Dia takkan suka padaku. Siapa bilang aku tak suka kamu? Lihat,
Kalian saling suka. Masih tunggu apa lagi? Besok, urus surat nikah. Apa? Xiao Chen, bukankah besok pagi terlalu cepat? Mana ada cepat? Kemarin kan baru kencan buta. Semakin cepat menikah, semakin tenang. Tak kusangka di usiaku dapat pasangan. Tunggu dulu. Maksudmu pasangan apa? Kita hanya menikah di atas kertas. Aku hanya tak ingin Xiao Han terlalu khawatir pada, makanya aku setuju menikahi. Bahkan jika kamu menari taman dengan wanita lain, aku takkan peduli. Aku tidak suka menari di taman. Ini hanya contoh. Selain itu, Remedy Telek Jinglan adalah hadiah pernikahan dari Xiao Han. Passwordnya 6 angka 9. Tapi ingat, kita hanya menikah formalitas. Jangan berharap lebih. Sepertinya, dia tidak mudah diajak kompromi. Allô? Anda pasty Paman Wang, tampan sekali. Silakan duduk. HEI, Lingling. Ini siapa? Ini anak Tante Hua, Huang YK. Dia datang hari ini hanya ingin bicara denganmu tentang pernikahanmu dengan Tante Hua, Tang Huang Delong. Dia bersedia menikahimu, dan bahkan tidak mau mas kawin. Lingling, Tauka Camus Kenapa Keluarga Amerika. Tidak mau mas kawin? Paman Wang, itu semua cuma kesalahpahaman sebelumnya. Mari kita duduk dan bicarakan baik-baik. Ya. Wang Weke. Tidak ada yang perlu kubicarakan dengan keluarga Perji. Hei paman, bukan paman. Perji. Ayah, usia ayah juga tak muda lagi. Jika ayah punya pendamping yang bisa merawat dan menemani ayah, aku baru bisa tenang. Baiklah, sudah diputuskan. Benar. Paman, setelah menikahi ibuku, kita jadi satu keluarga. Wang Weke. Jangan kira aku tak tahu niatmu sebenarnya. Kau hanya izinkan ibumu menikahiku, karena aku punya klub pribadi. Tapi Ketawila. Aku bukan pemiliknya lagi. Paman Wang, masa bisa serius dengan itu? Aku tidak bercanda. Xiao Chen memberiku sebuah klub pribadi, tapi sudah kukembalikan. Apa kau sudah gila, paman tua? Tahukah kau berapa miliar nilai klub pribadi CITU? Lalu kau kembalikan? Kau benar-benar putus asa. Aku. Apa yang kalian bicarakan? Huang YK, kita sebentar lagi jadi keluarga? Kenapa teriak pada ayahku? Memang kenapa aku teriak? Ayahmu tak lebih baik si bodoh itu. Dan, siapa bilang kita keluarga? Jangan pernah berpikir untuk nikahkan ibumu ke ayahku. Cengkeya, ini belum selesai. Nantikan saja. Perji. Keluar. Apa yang sebenarnya terjadi? Hei, Huang YK. Lingling. Dengar penjelasanku. Dangar. Ayah Jelaskan. Dulu aku pernah menolong seseorang. Sebagai terima kasih, mereka memberiku klub pribadi. Setelah Huang Weichai dan ibunya mengetahui hal itu, sikap mereka langsung berubah. Jadi itu penyebabnya. Pantasan saat kau bilang kau mengembalikannya, sikapnya langsung berbalik. Ternyata mereka mendekati ayah, hanya karena uang. Jadi, Lingling, Zhonggang Yubenji Merekalaji. tak ada orang baik di keluarga itu. Baik. Lingling. Ayah punya kabar baik. Mulai sekarang, ayah tak akan sendirian lagi. Ayah sudah punya pendamping. Apa akta nikah ini asli? Tentu saja asli. Lihat. Aku tak percaya, ayah. Ayah benar-benar mendapatkanku, ibu tiri secantik ini. Apa ayah kenal lewat cara normal? Jenggen-jenggen ayah tipu dia? Bagaimana bisa kau bicara begitu? Apa ayahmu seburuk itu? Dia mungkin cantik, tapi ayahmu juga tak buruk, kan? Ayah, aku hanya bercanda. Ayah terbaik di dunia. Lingling. Ayah tahukah, khawatir ayah kesepian. Sekarang sudah ada pendamping, kau bisa tenang. Yang penting ayah bahagia, aku juga ikut senang. Kapan ayah sempatkan waktu untuk perkenalkan aku ke wanita cantik ini? Nanti. Akan ayah tanya dulu kapan dia ada waktu. Baru kabari kamu, ya? Baik. Xiao Chen, aku ingin temui ibumu di rumah tunggal. Dit Luc Jinglin. Boleka? Terima Kasih banyak.
Di sini, aku tidak bisa menemukannya. Nyonya Yang. Kau mencium baunya, seperti bau busuk yang mendekat? Dari mana? Dari arah pria itu. Jean-Gant tertipuoleh. Penampilannya yang rapi ini, Sebenarnya, dia cuma pengantar bau. Bukan begitu, ini kencan buta yang kau ceritakan itu. Benar, kan? Kau tahu, dia benar-benar terlihat seperti orang susah. Orang-orang seperti dia, hanya mencemari udara dengan keberadaan mereka. Apalagi bernapas di udara yang sama seperti Presiden Yang. Wang Shuxiang, Jaga Mulutmu. Satu-satunya alasan aku belum menyuruh keamanan menyeretmu keluar dari sini adalah karena aku bersikap sopan, dan kau masih berani berbicara padaku seperti itu? Kau benar-benar berpikir kau masih pemilik Jeunesse Private Club, orang-orang sepertimu, dit-à-dire quand un tuki d'obdi. dasar masyarakat. Bahkan jika aku bukan pemilik Chenes Private Club, kau pikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Ko, apa yang bisa kau lakukan padaku? Wow, kau bicara besar. Apa kau bahkan bernapas di antara kebohonganmu? Apa kau tahu siapa mitra baruku? Dia adalah CEO dari Yang Corporation. Bahkan jika kau benar-benar pemilik Chenes Private Club. Kotida kakan berani makamakam dangangku. Dan sekarang, kau hanya seorang pengantar barang rendahan. Karena takdir mempertemukanku denganmu hari ini. Aku akan memberimu pelajaran. Belututlah. Jilat sepatu Shuxiang sampai bersih. Dan mungkin aku akan melepaskanmu. Dia sendiri yang mencari masalah. Jika ada yang harus berlutut menjilat sepatu, itu dia. Ko, kau pikir kau pantas? Presiden Yang. Bisakah kau membantu memberinya pelajaran hari ini? Kau punya waktu 5 detik. Berlutut dan jilat sepatu itu sampai bersih sekarang juga. Atau kau akan menyesal. Apa kau dengar? Cepat berlutut. Aku juga akan memberi kalian berdua 5 detik. Jika kalian tidak pergi dari sini dalam 5 detik, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi. Oh, ayolah, menyesal, Ko? Presiden Yang, jangan beri dia kesempatan lagi. Tunjukkan padanya siapa bosnya. Sepertinya Yuhan benar. Lingkungan kita sangat besar. Kau benar-benar tersesat. Ayo pergi. Hei, kau pikir kau bisa pergi begitu saja? APA kau mentapat itsinku? Siapa kau? Aku CEO Yang Corporation, Yang Xudong. Dia menyinggung mitraku hari ini, jadi dia harus menjilat sepatunya sampai bersih. Jika tidak ada yang boleh pergi. Aku sarankan kau meminta maaf pada suamiku, atau Yang Corporation akan bankrupt. Yang Corporation adalah raksasa bisnis, Kota Longdu. Kau pikir kau bisa membangkrutkan kami begitu saja? Dan siapa kau? Wang Zigo. Dari mana kau menemukan orang ini untuk bermain dalam sandiwaramu? Apa Kotida Clola? Dangar. Wang Zigo. Setiap penghinaan yang kau berikan padaku sebelumnya, akan kubayar hari ini. Hello? APA? APA? Maaf, Ketua Chen, kumohon, ampuni Yang Corporation. Aku benar-benar minta maaf. Aku yang menyinggungmu, Ketua Chen. Saillant. Kenapa kau berlutut pada mereka? Banguin. Menying Kia. Ini semua salahmu? Wanita, apa kau tahu siapa dia? Dia Ketua Chen Corporation. Chen Yufen. Wang Ziguo adalah suaminya. Aku sudah memberi kalian berdua kesempatan, tapi kalian tidak menghargainya. Ini tidak mungkin. Dia hanya seorang pengantar barang yang pecundang. Bagaimana bisa Ketua Chen Corporation menyukainya? Pikandang? Kau bilang siapa pecundang? Aku pekandang. Aku sampah. Denga, orang-orangku, bukan untuk kaganggu. Mengerti? Pergi dari hadapanku sekarang. Baik, mengerti. Ayo pergi. Shui Yufen. Lihat apa yang lakukan pada mereka. Mereka pasti takkan membiarkanmu bebas. Bahkan kalau dia mau balas dendam, harus punya mod dulu baru bisa. Ayo pergi. Presiden Yang. Seiya. Pergi sana. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Wei Yufen. Villa ini mewah banget. 8 turunan pun gak bakal mampu beli ini. Tapi sekarang, ini jadi milikmu. Ngomong-ngomong, kamar kita terpisah. Itu kamarku.
Jangan masuk tanpa izinku. Mengerti. Yufen, Aku mau nanya sesuatu. Silakan. Anaku, Suka banget sama kamu. Mau ketemu kamu. Camus. Gak boleh. Bicaralah. Presiden Chen, lahan di kota utara, direbut preman-preman. Proyek gak bisa dimulai. APA, tim perusahaan gak ada yang urus? Sudah dicoba, tapi mereka di backing bos besar wilayah utara. Kita belum bisa berbuat apa-apa. Oak, aku langsung ke kantor. Ada masalah di perusahaan? Ada preman merebut lahan, hingga proyek mandek. Lupakan saja. Ngomong juga percuma. Aku ke kantor dulu. Tunggu. Aku bisa bantu. Mau bantu aku, gimana? Kalau aku bisa selesaikan masalah ini, bolehkan anakku ketemu kamu? Dia sangat perhatian padaku dan cuma ingin kenal lebih dekat denganmu karena peduli padaku. Baiklah. Kalau beres, aku setuju. Tapi bukan cuma soal. Bisa diselesaikan dengan omongan. Tenang saja, aku serius. Aku urus sekarang. Pong, wahahaha. Kalian gak bisa main kartu, gitu aja udah dibom, emang mau ngerugiin aku? HI. Kawan-kawan. Azik Maya? Siapa kau? Lahan ini sudah jadi milik perusahaan Chen. Aku mewakili mereka. Untuk minta kalian pergi. Mimpi kali, pemilik lama hutang, 8 juta ke kami. Bayar dulu, baru kami pergi. Iya, gak ada duit, mau dapat lahan gratis? Kalian tahu, itu hutang pemilik lama. Gak ada hubungannya dengan perusahaan Chen. Gak ada duit. Kita gak pergi. Pergi sana. Iya. Minggat sebelum kami dibilang, ngerjain orang tua. Berhenti sok jago. Bro, orang tua ini gak tahu diri. Ajarin dia. Kakek-kakek, berani mukul temanku? Dulu waktu aku jadi penguasa kota Longdu, kalian belum lahir. Berani-beraninya kau pukul aku, kau tahu siapa bosku? Kuangge. Dia takkan membiarkanmu pergi. Bagus. Pangil Diakesini. Aku ingin lihat apa yang akan dilakukannya. Dialah yang menyuruhmu rebut tanah ini, benar? Iya, Kuangge. Takkan pernah melepaskan. Di mana Kuangge? Kau pikir pantas mengetahui di mana bosku? Mimpi kali. Jika kau ingin menjaga jarimu itu, lebih baik katakan padaku. Di mana dia? Baik, baik. Kuangge suka pijat. Setiap malam, dia pergi ke spa Shangshui untuk menemui wanita bernama Zheng Bibi. Kesana saja, pasti ketemu dia. Pergi, semua minggir. HI Yufen. Bukannya kau di kantor, kenapa datang ke sini? Kau datang sendiri, ke sini. Tidak takut terjadi sesuatu? Kau khawatir padaku? Jangan berlebihan. Aku takut kau celaka. Kalau kau kenapa, aib keluarga Chen. Aku juga tak bisa. Jelasin ke putri. Santé. Aku belum mau mati. Dulu waktu muda, aku juga liar. Bajingan seperti ini, mereka tak bisa sentuh. Jangan khawatir, urusan perusahaanku serahkan. Tak masalah. Aku sudah tak dalang di balik ini. Aku akan temui dia. Suruh orang ikuti Wang Jigua. Astaga, itu kan Zheng Bibi, terapis paling terkenal di Shangshui Spa, nomor 8. Tubuhnya luar biasa, kelas atas keahliannya. Orang seperti kita tamak, layanan seperti katanya hanya orang kaya dan berpengaruh bisa pesan dia. Sosoknya sangat menakjubkan. Andai bisa dipijat, semalaman olehnya, surga dunia. Nona Zheng. Ada perlu apa? Saya mewakili Kuangge. Kuangge minta saya sampaikan. Dia sudah menunggu lama. Baiklah, saya ke ruang privatnya sekarang.
Ternyata mereka tidak bohong. Kalau ketemu Zheng Bibi, aku bisa cari Kuang Ge. Kira bisa sembunyi dariku? Kuang Ji, maafkan saya. Kuang Ge, ampuni saya. Kau pikir aku tak bisa membunuhmu? Kau siapa? Berani ganggu urusanku? Saya wakil grup Chen. Datang khusus untuk bicara dengan Kuang Ge soal tanah di utara kota. Tanah di utara kota itu. Berani ganggu anak buahku? Kau berani, aku akui. Kira bisa ikut campur urusanku? Bapak tua. Aku bisa bunuh kau sekarang. Jangan bergerak. Gerak lagi, dan lengan itu bisa kau akhiri. Siapa yang berani makam-makam denganku? Aku tak punya bala bantuan. Tapi kalau kau kirim anak buah rebut tanah itu lagi, maaf. Malam ini, Kuakan Keluardari signe dans Gonton. Kau tak bisa sentuh aku. Kau kira aku tak bisa pastikan? Kau tak lihat besok? Aku percaya. Tapi, aku akan pastikan kau ikut jalan itu bersamaku. Hidupku sudah cukup berarti. Kau masih muda. Masa depan masih panjang. Kamu belum sempat menikmati hidup. Bukankah sayang? Mati c'est 40? PAK tua. Saya suka kamu. Kau mengingatkanku pada diriku dulu. Bagaimana dengan ini? Pikirkanlah. Bekerja untukku. Berapapun mereka membayarmu, akan kulipat gandakan. Apa yang kuinginkan, kau tak bisa memberikannya. Bukan uang. Kau mau wanita? Jika aku menyerah, semudah itu, apa gunanya semua tahun ini? Baiklah, cukup bicara. Biar ku beritahu ini. Kenapako Mangalangi Pambangunant Anaitu, apayang sebenarnya ku Jinkan? Begini saja. Bos terakhir kabur. Dengan uangnya. Jika kau bisa bayar. Gaji yang belum dibayar, yang dia hutang. Ke-20 orangku. Aku setuju sekarang juga. Jadi, berapa harganya? 8 juta. Kau pikir aku tak bisa berhitung? 20 orang. Gaji setahun 8 juta? Kedangaranya Mazukakal? Tak mini angka kau. Setajam ini di usiamu. Sakit. Ku beri kesempatan terakhir. Sebutkan hargamu lagi. 4 juta. Baiklah. Biar aku cek dengan bos. Wang Jigua sedelerit. Kenapa belum pulang? Aku dichanchuis pas. Aku dengan Kuang Ge sekarang. Kuang Ji, kenapa dengannya? Aku sedang mengurus sesuatu. Kuang Ge bilang dia mau 4 juta. Agar tak bua mazalalagi. APA, 4 juta bereskan masalah? Jika kau pikir harganya tak tepat, bisa kutawar lagi. 4 juta tak apa. Jangan buat dia marah, cepat pulang. 3 juta. 3 juta. Itu. Tawaran terakhirku. Kurang dari itu, tak bisa beres. Baiklah. 3 juta. Deal. Hehe. Tapi ada satu syarat. Aku tak mau lagi lihat hal seperti ini terjadi lagi. Tanah utara itu milikmu sekarang. Aku sudah bayar pabrik itu. Hahaha. Tak masalah. Kau bayar aku. Aku urus masalahmu. Kuyanyikan. Hal seperti ini takkan terjadi lagi. Bagus. Itu saja yang perlu kudengar. Kenapa masih berdiri di situ? Ambil 2 botol minuman keras. Aku mau bicara dengan saudaraku. Kita minum sampai teler. Hahaha. Minum sampai teler. HEI. Baiklah. Ayo kembali. Kau menemui Kuang Ji sendiri? Apa kau tidak takut terjadi sesuatu? Yufen. Kau di sini. Aku baik-baik saja. Quand?
Berapa banyak yang kau minum? Yufen. Jangan khawatir. Kuang Ge Bergenji. Mulai hari ini, tidak ada yang akan membuat masalah lagi. Dan kau, akhirnya bisa ikut aku untuk temui putriku. Cuma untuk perkenalkan aku ke anakmu. Kau nekat lakukan hal segila ini? Ini bukan nekat. Sumpah. Aku sudah siap menghadapi apapun. L'agis plus là. Kau istriku. Tentu kau harus kenal anakku. Dangar. Anakku ini sangat menyukaimu. Sebenarnya kau minum berapa jelas? Aku tidak menyangka. Kau benar-benar berhasil lakukan hal serumit ini. Rupanya kau tidak. Sepenuhnya tidak berguna. Ya ampun. Yufen. Yufen. Aku susah payah membantumu. C'est Caranco sur à cutidur d'isophalagie? Yang benar. Apa maksudmu? Bukan apa-apa. Cepat ganti baju. Kenapa terburu-buru? Mau kemana? Malam ini keluarga Chen ada kanakara amal. Kau juga bagian dari keluarga Chen. Aku ajak kau biar tahu seperti apa. Yufen. Apakah ini artinya kau akhirnya menerimaku? Jangan berlebihan. Cepat siap-siap. Baiklah, aku kerjakan. Tunggu aku. Tuan Lei. Aku perlu urus sesuatu sebentar. Silakan lihat-lihat sekretar. Baik, silakan. Halo, Paman. Nona Zeng. Paman, kebetulan sekali. Tak menyangka kita bertemu di sini. Soal kejadian lalu, aku belum sempat. Ucapkan terima kasih. Tak usah. Tak usah. Yang penting kau baik-baik saja. Paman, apakah Paman di sini untuk berkenalan dengan orang-orang penting di kota Longdu? Lihat. Itu tuan muda dari keluarga Xiao. Itu Li Sheng, CEO Grup Li, Mirakasimua, dari keluarga paling berpengaruh di Longdu. Kalau mau berkenalan, bisa kuperkenalkan. Terima kasih tawarannya. Tapi tak per. Bibi. Tak menyangka bertemu di sini. Tuan Mutasu. Kebetulan akhir-akhir ini, pundaku agak pegel. Setelah pesta, temani aku ke mobil untuk pijat yang enak. Lepaskan tangan kotormu darinya. Kau ini siapa? Minggir kalau tak mau celaka. Engerti? Minggir. Pagi ini belum gosok gigi, mulutmu bau. Bapak-bapak, tahu ayahku siapa? Berani-beraninya lancang padaku. Maaf, Tuan Mutasu. Dia temanku. Dia tidak tahu aturan di sini. Mari kita baik-baik saja. Ayo pergi. Temanmu. Kau pikir diri ini cukup penting untuk kubebaskan? Mau kubebaskan dia? Boleh. Temani aku sekarang juga. Kalau kerjaanmu bagus, nanti kupikir-pikir lagi. Kau tak perlu ikut dia. Dia takkan berani berbuat apa-apa padaku. Tak Bernie. Buka matamu dan lihat baik-baik. Aku orang yang takkan pernah kau mau lawan seumur hidupmu. Tapi jujur saja. Bagaimana orang tak dikenal sepertimu bisa masuk ke acara amal seperti ini? Maaf. Aku tak mau bicara dengan sampah sepertimu. Kau macam-macam denganku. Malam ini, tak ada yang akan pergi dari sini dengan selamat. Apa yang kau lihat? Comme un quinquazard. Tapi jangan asal bicara. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran, supaya kau tahu siapa yang kau hadap. Siapa berani membuat keributan di acara amal keluarga C? Meneer Sang, kenapa biarkan ini terjadi? Bagaimana bisa sampah seperti ini masuk? Mengerti. Permisi, Tuan, bisa lihat undangannya? Undangan? Maaf. Aku tidak punya. Dengar itu, Meneer Sang, dia tidak punya undangan. Dia pasti minaisap mesuk. Orang seperti dia biasa menyusup untuk mencuri barang dari pesta lalu, menjualnya nanti. Cepat periksa dia sekarang. Nanti jika ada yang hilang, kau yang akan bertanggung jawab. Ya, saya mengerti. Maaf, Tuan, tolong kooperasi untuk diperiksa.
Tunggu. Kau punya bukti, kalau aku mencuri? Jika tidak. Atadazar apako memerik saku? Paman, benar tidak punya undangan? Kalau tunjukkan undangan, mereka takkan ganggu lagi. Aku sungguh tidak punya, dan tak perlu punya. Masih pura-pura ya? Meneer Sang, kalau dia tidak mau bekerja sama, aku mau kau. Seret dia Kiliar, dan interogasi sekarang. Maaf, Tuan Tu, tolong lepaskan dia. Aku lakukan apa yang kau mau. Lepaskan dia? Boleh. Tapi lipas bajamar di sini. Di depan semua orang. Baru mungkin aku bebaskan. Si imut ini. Diamko. Kotahu ini tanpa apa, ini akara amaliang diadakan. Oleh keluargashen. Jangan kotori tempat ini, dengan mulutmu yang kotor. Meneer Sang. Kalau staffmu, tidak bertindak sekarang, aku akan laporkan ke Presiden Chen. Tentang ketidakmampuan. Tunggu apa lagi? Cepat serat. Orang tua ini keluar, dan interogasi. Ayo lihat siapa yang berani. Banyak gaya kau. Presiden Chen. Ada perlu apa kesini? Jangan khawatir, akan kusuruh si pembuat onar ini dikeluarkan segera. Jangan marah. Kalau kau sentuh orangku, Meneer Sang, berani sekali kau. Presiden Chen, saya tidak tahu dia bersama Anda. Maaf, saya minta maaf. Tolong jangan disimpan. Sebagai manajer hotel dan penanggung jawab acara, masih buat kesalahan pemula, kami tak butuh jasamu lagi. Yufen. Takapa. Dia hanya menjalankan. Tugasnya. Tapi untuk sisu ini, Setiap katanya kotor. dia yang sebenarnya. Memalukan, acara amal ini. Paman. APA yang kau lakukan, berani sekali kau memanggil Presiden Chen, langsung dan membantah? Dia baru saja membelak. Aku beri kesempatan terakhir. Pergi. Terima kasih Presiden Chen atas kesempatannya. Terima kasih, Pak, telah membela saya. Siapa sih orang ini? Bahkan Tuan Chen mendengarkan dia. Dan kamu, pulang dan beritahu ayahmu. Kemitraan keluarga Chen dan Su resmi berakhir. Saat ini juga. Tuan Chen. Bagi, saya akui barusan. Kerjasama keluarga Chen dan Su. Kau tahu siapa bos saya? Tapi tak perlu libatkan urusan keluarga kita. Ya kan? Apa yang kau sebut tadi? Aku sudah memutuskan. Pergi dari sini. Sekarang, kalau tidak, bubarnya kemitraan hanya akan jadi masalah terkecilmu. Jangan marah. Aku pergi. Kamu, ikut aku sebentar. Ya, sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Yufen. Ada apa? Kenapa tiba-tiba panggil aku ke sini? Gadis itu, gadis di ruang jamuan. Dia terlihat sangat familiar. Oh, Jia. Aku pernah bertemu dia di Shangshui Food Spa. Dia bekerja di sana. Jadi termasuk hari ini. Sudah 2 kali aku bertemu. Oh. Begitu rupanya. Apa? Kamu cemburu? Cemburu? Kamu terlalu berpikir. Kita hanya menikah di atas kertas. Bahkan jika kau punya wanita lain, aku tak akan peduli. Baiklah. Aku mengerti. Halo? Apa katamu? Siapa keluarga Wang Ling? Dokter. Aku ayahnya. Bagaimana kondisi putriku? Jangan khawatir, kondisinya sudah stabil. Tapi dia harus dirawat untuk observasi dan masih ada operasi yang harus dilakukan. Ini tagihan untuk operasi dan rawat inapnya. Silakan bayar dulu. 300.000? Dokter. Bisa beri aku beberapa hari? Aku perlu pinjam uang. Tidak mungkin, ini rumah sakit, bukan lembaga. Dokter. Aku mohon, tolong beri beberapa hari saja. Bae. Aku yang bayar, jangan khawatir. Terima kasih, Yufen. Siguo. Yufen. Aku sudah mengatur agar Lingling mendapat kamar terbaik di rumah sakit ini. Ini bukti pembayarannya. Simpan baik-baik. Jika tak ada hal lain, aku pergi dulu. Terima kasih, Yufen. Kamu tidak ikut masuk? Kamu saja yang masuk. Ini pertama kalinya aku bertemu Li. Mungkin bukan tempat yang tepat ya? Benar. Dangar, Yufen. Jangan khawatir. Aku pasti akan kembalikan 300.000 itu. Kita keluarga. Tak perlu formalitas. Masuklah. Lingling membutuhkanmu sekarang. Baiklah, aku masuk dulu.
Maaf. Atas semua masalah ini. Kau anakku, tentu aku akan berkorban apapun untuk membuatmu sehat. Tante Chen. Sudah membayar semua. Tajian. Kamu fokus sembuh saja. Jangan pikirkan yang lain. Ok. Kamar ini dipesan untuk bosku. Hua, kalian berdua, cepat keluar. Tak peduli siapa kau. Ini kamar putriku. Kalau ada yang harus pergi, itu adalah kau. Kau mau mengusirku? Kau tahu siapa bosku? Aku bisa membunuhmu. Bos Hua. Ada yang mukul saya. Saya diserang. Bos Hua. Apa yang terjadi? Berani ganggu Bos Hua? Kau tahu siapa yang menjaganya? Itu Kuangge. Kamu tamat. Ya, lepaskan saja. Mungkin kita harus pergi. Jangan takut. Saillant. Mau pergi? Siapapun yang usik keluargaku takkan bisa keluar dari ruangan ini hari ini. Kuang, ya? Banyak bicara. Tunggu di sini saja. Jadi kamu Kuang. Ya, anak buahmu mencoba menyerangku di rumah sakit. Mau bagaimana lagi sekarang? Baiklah. Aku akan menunggumu. Kalian kenal Kuang, ya? Berhenti mengancam. Bagaimana kalau begini? Aku kasih kesempatan. Izinkan aku main dengan putrimu, nanti ku bebaskan kalian dengan mudah. Pikirkan baik-baik, aku bisa melupakan ini. Kayaknya kamu cari mati. Tidak tertarik? Kalau begitu aku ambil paksa. Tangkap dia. Stop. Bang Kuang, ada keperluan apa? Lutut dulu kalau bicara denganku. Aku benci orang lebih tinggi dariku. Zhu Yut. Kalian berdua juga. Kalian tahu ini siapa? Dia abang gue. Berani main-main dengan abang gue? Kalian sudah bosan hidup. Abang, maafkan kami, abang. Kami tidak tahu jati dirinya. Kami mohon ampun. Minta ampun? Kalian mau sakiti anakku, masa ku biarin kalian? Kalian berdua, bawa dia keluar. Lumpuhkan dia. Abang. Maaf anak buahku langkang. Salah saya. Tidak apa. Jangan khawatir, anakku perlu istirahat. Kalian boleh pergi. Siap, siap. Takkan ganggu lagi. Jangan takut, sudah selesai. Sejak kapan kamu jadi berani? Tak kukira cinta barumu bisa menyulut semangatmu. Kembali. Camus. Makan apel ini. Ah. Bagaimana penampilan ku hari ini? Cantik sekali. Jangan grogi, Ling Ling anaknya baik, mudah diajak akrab. Lingling. Tante Chen d'attend NIH. Wah, Tante Chen cantik sekali. Ling Ling pandai sekali memuji. Ini hadiah dariku untukmu. Aku tak tahu kesukaanmu, jadi ku beli beberapa macam. Tante Chen, ini terlalu mewah. Aku tak bisa menerimanya. Kita sebentar lagi keluarga. Tak usah sungkan, ambil saja. Ling Ling, terima saja, Tante Chen ini. Bucan au rang misquin. Terima kasih, Tante Chen. Bagaimana kondisimu akhir-akhir ini? Sudah, membaik sekarang. Uang untuk pengobatan, nanti setelah terkumpul, akan kukembalikan semua. Kamu anak yang baik. Masih ada urusan di klub yang harus kuselesaikan. Aku harus kembali sebentar. Ling Ling, Tante pamit dulu. Dada, Tante. Duduk sebentar. Kalau ada urusan lain, silakan dilanjutkan. Kamu harus pergi sekarang. Aku akan pulang sendiri. Yufen, kenapa selalu menghindariku? Ada masalah APA? Walaupun keluarga kita saingan, perasaanku padamu tak berubah. Cintaku padamu, ini seperti sungai, yang tak pernah berhenti mengalir. Perasaanku padamu setulus matahari dan bulan. Jika kau mau menikah denganku, aku bisa bicara dengan saudaraku untuk menghentikan persaingannya dengan keluargamu. Lalu kita bisa bergabung kekuatan. Bukankah itu lebih baik? Tak Yuza, aku takkan menikahi. Aku sudah bersuap. Yufen. Aku paham kalau kau tak suka padaku. Kau tak perlu cari-cari alasan konyol hanya untuk menyingkirkanku.
Yufen. Ziguo, aku di sini. Izinkan saya memperkenalkan. Ini suamiku, Wang Ziguo. Kau bercanda, ya? Dia, Bajunya bahkan tak sampai $100. kampun gan sekali. Ku beri kau 5 detik. Pergi dari sini sekarang. Kalau kau buat aku marah, kau takkan bisa hidup di kota Longdu. Kau ganggu istriku, lalu mau aku yang pergi? Begini saja, ku beri kau 5 detik. Pergi dari sini. Kau tahu siapa aku? Berani-beraninya kau bicara begitu. Kau ingin mencobaku? Kau takkan pergi dengan utu dari sini. UPS. MAF. Tak kuasa menahan diri. Dara? Kau pukul aku? Memukulmu? Kau ganggu istriku. Tamplokan ini masih murah. Kalau ada kesempatan lagi, tak akan kulakukan sesederhana ini. Ayo pergi. Mana orang-orang sialan itu? Segera ke sini. Sekarang, akan kuhancurkan pria tua ini. Kurang ajar. Kembali ke sini, kau mati hari ini. Tangkap dia. Mengaku sebagai pria. Bersembunyi di belakang wanita. Kau ini pria atau bukan? Kalau iya, majulah. Akan kutunjukkan caranya. Yufen. Takapa. Akuyongurus. Aku di sini. Tadi berlagak jagoannya. Kalau berani, hadapi aku sendiri. Kau mau suruh anak buahmu berkelahi untukmu? Cari masalah, ya? APA? Tangkap dia. Tak mungkin. Mereka petarung klub bawah tanah. Bagaimana kau bisa kalahkan mereka? Jagoan beneran, ya? Anak-anak itu, kau bilang itu jagoan? APA yang kau lakukan? Ku peringatkan, jangan berani sentuh aku. Kalau kau sentuh aku, keluarga Si akan menyiksamu. Menyiksaku, ya? Saat ini juga, aku justru ingin melihatnya. APA yang kau lakukan? Kakiku patah. Kuperingatkan kau. Jangan ganggu istriku lagi. Kalau masih berani, rasakan akibat lebih parah. Kau akan bayar. Aku takkan biarkan. Kau lolos. Terima kasih. Telah lindungi istriku hari ini. Itu kewajibanku. Ada yang ingin kutanyakan. Silakan. Apa kau cuma tukang antar biasa? Aku benar cuma tukang antar. Apa maksudmu? Cuma tukang antar? Tukang antar. Yang bisa mengalahkan banyak petarung. Bahkan berteman dengan Kuangge? Kau pikir aku mudah ditipu? Dangar. Aku mengantar banyak pesanan, jadi sering ada masalah. Aku terbiasa hadapi berbagai keadaan. Sebenarnya. Saat putriku menikahimu, sudah kuperiksa latar belakangmu. Semua informasi menyatakan, tidak ada yang salah denganmu. Tapi ada satu hal yang ingin ku ketahui. Apa itu? Catatan menunjukkan. Kau mengebiskan Shar Tahan di Bianching. Semua orang tahu, ada perang di sana. Dengan keahlianmu, kenapa kau kembali hanya untuk mengantar makanan? Pasti ada hal yang kau sembunyikan dariku. Baiklah, karena kau sudah tahu, aku takkan sembunyikan lagi. Dulu di Biancheng, saat aku di militer, aku hanya di bagian logistik. Wang Ziguo, kau pikir aku bodoh? Tidak, aku berkata jujur. Jika kau tak mau membicarakannya, aku takkan memaksimu. Aku tahu, ini karena kau masih belum percaya padaku. Saillant. Mafkan aku. Yufen. Aku belum bisa mengatakannya sekarang. Karena aku harus melindungimu dan keluarga Chet. Kawan, kau tak boleh biarkan mereka lolos. Pongkuan. Jangan khawatir. Aku akan pastikan mereka membayar semuanya. Apa yang kalian temukan? Tuan Shi, Wang Ziguo memang, suami Chen Yufen. Jika kita kejar dia, ini hanya memperburuk hubungan keluarga Si dan Chen. Lalu apa? Siapa pun yang macam-macam dengan keluarga Shur, takkan luput dari hukuman. Ada apa, Komara?
Bicaralah pada Chen, ada kejadian. Gudang perusahaan kebakaran. APA. Bagaimana bisa tiba-tiba kebakaran? Kami belum yakin. Tapi aku yakin. Ini pasti sengaja dilakukan. Bagaimana keadaannya sekarang? Api sudah dipadamkan, tapi semua barang di gudang sudah hancur semua. Kami rugi setidaknya 500 juta. Siapa yang berani lakukan ini? Ketua Chen Chen. Tuan Chen Yude. Segera kembali ke rumah keluarga. Kakakku mencariku. Kak Ada APA? Kak. Jangan panggil aku kakak. Aku tak berani memanggilmu. Kau bawa dia ke rumah keluarga Chen. Kau tak sadar berapa besar masalah yang ditimbulkannya untuk keluarga Chen jika bukan karena dia. Menggina keluarga Sher takkan membakar. Gudang keluarga Chen. Apa katamu? Kebakaran itu ulah keluarga si Kak. Ini gara-gara si Fengkuan. Dia mencoba melecehkanku. Wang Zhigua hanya memberinya pelajaran untuk melindungiku. Melindungimu? Ha! Kau tak sadar keluarga Chen hampir hancur karena dia sejak mantan suamimu menikah. Kupikir kau takkan menikah lagi. Siapa sangka kau menikahi orang seperti dia? Bahkan menikahi si Fengkuan masih lebih baik darinya. Apa maksudmu kah? Kau tak tahu Sher Fengkuan Sudah menyukaimu sejak lama jika kau menikah dengannya. Keluarga kita bisa bersatu. Tidak seperti dia. Yang hanya membawa bencana bagi keluarga Chen. Aku takkan pernah menikah. Bangsat Sher Fengkuan. Aku akan urus ini sendiri, tanpa campur tangan. Tanpa aku. Hei, ya ampun, ayah buta memilih. Kau sebagai kepala keluarga Chen, bukan aku. Lihat akibat perbuatanmu pada keluarga Chen. Chen Yude, maksudmu apa? Kenapa kau singgung soal ayah? Chen Yufen, dengarkan baik-baik. Keluarga Si akan bergabung ke Persatuan Bisnis Longteng, menyelesaikan perseteruan. antara dia dengan keluarga Sher takkan mudah. Persatuan Bisnis Longteng adalah yang terbesar di negeri ini. Dengan dukungan mereka, keluarga Chen tak akan bisa lawan bagi keluarga Sher. Aku heran mengapa si Fengkuan sombong sekali belakangan ini. Ternyata dia akan masuk Persatuan Bisnis Longteng. Kepala keluarga Si berkata, Jika keluarga Chen menyerahkan Wang Zhigua, dia takkan menjajar. Kakak, bukankah lebih baik menukar dia demi keselamatan keluarga Chen? Sebagai kepala keluarga Chen, prioritasmu haruslah perkembangan keluarga. Menyerahkannya sekarang adalah pilihan terbaik untuk keluarga Chen. Kakak, jangan lupa identitas dan tanggung jawabmu. Sebagai kepala keluarga Chen, kepentingan utama haruslah kepentingan keluarga. Tidak mungkin. Tanpa izinku, tak ada yang boleh menyentuhnya. Keluarga Chen atau dia yang lebih penting. Kau hila. Meski kau kepala keluarga. Demi keluarga Chen. Aku tak bisa mendengarmu. Oh. Ikat orang ini dan antar ke keluarga Si. Akulah kepala keluarga Chen. Lihat siapa yang berani bergerak. Kepala keluarga yang tak prioritaskan kepentingan keluarga tak akan diakui keluarga Chen. Jika kau ngotot, kami akan ikat kau juga. Jika kau menikahi si Fengkuan, keluarga kita bisa bersatu, bukan cuma di kota, tapi seluruh negeri. Keluarga Chen akan tak tertandingi. Ah, Shen Yude. Aku akhirnya mengerti kenapa Tuan Chen memilih Yufen sebagai kepala. Bukanko. Kau mengejekku? Ting. Baik, baik. Kau tahu sudah mati. Biarkan kau bicara sebentar. Tangkap dia. Berhenti. Lihat siapa yang berani sentuh ibu. Yuhan. Paman harap kau bisa bijak. Ibumu mau hancurkan keluarga Chen. Kau tetap mau bantu dia? Kalau mau jadi budak, lakukan sendiri. Keluarga Chen punya harga diri. Kami tak akan menjual diri untuk kepentingan. Chen Yuhan. Berani sekali kau bicara pada paman? Meski wasiat kakekmu mewariskan separuh harta, itu bukan alasan untuk tak hormati orang tua. Tak hormati orang tua, aku dengar jelas. Kau mau korbankan ibu dan paman Zhig. Kau tak peduli ikatan keluarga. Kenapa aku harus? Yuhan. Kau tak sadar betapa kuat keluarga Si sekarang. Keluarga Chen kita bukan tandingan bagi mereka. Kau takut, kami tidak. Kau hampir bangkrutkan grup chat ibuku yang
Selamatkan. Akulah yang naikkan nilai pasar. Grup Chen. Jika keluarga Xi ingin perang, aku akan lawan sampai akhir. Keluarga Chen lebih baik mati daripada hidup berlutut. Tuan Chen. Oh Tuan Shi. Anda salah paham. Keluarga Xi tidak pernah berniat Untuk bermusuhan dengan keluarga Anda. Sebaliknya, ini tentang kerjasama saling menguntungkan. Apa yang Anda lakukan di sini? Saya datang untuk menunjukkan ketulusan hati. 5 hari lagi, Akan ada jamuan 3 tahun sekali. Asosiasi Bisnis Longteng. Ini undangannya. Semua orang tahu, jika bisa masuk ke pesta, kau berhak masuk. Asosiasi Bisnis Longteng. Tak ada makan siang gratis. Apa syaratnya? pertama, serahkan Wang Zhiguo. Ke keluarga Xi. Kedua, Yufen. Kau nikah denganku. Tidak mungkin. Sok tinggi diri. Nanti saatnya tiba, Jangan salahkan aku. Dalam 5 hari, setelah keluarga Xi masuk, Asosiasi Longteng keluarga Chen akan masuk daftar hitam. Yufen. Jika kau dapat undangan, dan masukkan keluarga Chen ke Longteng, keluarga Xi takkan sombong lagi. Bae, aku akan dapat undangan untuk memasukkan Chen. Que longtemps? Kau sadar ucapkan apa? Lucu sekali. Besar mulut tanpa rencana. Kau pikir bisa dapat undangan? Mimpi kali. Berani taruhan? Taruhan apa? Aku bisa dapat undangan. Aku bisa masukkan Chen. Que longtemps? Kalau kalah, Jika kala. Aku serai Yufen. Aku datang ke keluarga Xi. Biar kalian hukum. Zhiguo kau hila? Biarkan dia bunuh diri. Lepaskan dia. Jangan khawatir, aku akan menang. Jika kala. Aku mau semua saham di grup Xi. baik. 5 hari lagi, ini kuburanmu. Wang Zhiguo kau maker APA? Kenapa beri taruhan? Yufen. Tenant. Undangan pasti ku dapat. Kalau menang itu mukjizat. Aku harus. Cari muka ku keluarga Shi. Semoga mereka ampuni aku. Paman Zhiguo. Bisa menang sungguhan? Nak Chen, tenang. Jika ku berjanji, pasti kulakukan. Baiklah, aku percaya. Yuhan, kenapa ikut bodoh? Keluarga Chen tak bisa dapat. Bagaimana Paman Xi bisa mendapatkannya? Kartu ini berisi 3 juta. Cukup untuk hidupmu. Segera tinggalkan Longxi. Yufen. Kau selalu ingin tahu identitas asli setelah ini selesai. Akan kuberita. Aku kembali. Temui aku di kedai teh Hemeng. Master Dragon Roar Pavilion, Qinglong. Menyambut kepulanganmu. Bangunlah semuanya. 5 tahun. Tak kusangka Qinglong. Akan bertemu master lagi. 5 tahun lalu. Dragon Roar Pavilion 4. Seseorang ingin menjatuhkan. Empire Merangu. Nyawaku. Aku sudah mengganti nama. Dan bersembunyi di kota Long. Kalian harus berhati-hati. Jangan sampai ada kabar tentang keberadaanku. Diamond Jurdi. Mengapa guru memanggil kita? Kali ini, Dalam 5 hari. Bantu aku mendapatkan undangan dari Asosiasi Bisnis Longteng. Dan, pastikan penggawalan amantut. Diriku dan keluarga Chen, ke lokasi jamuan makan. baik. Yufen. APA kabar? Lihat. Aku tahu kamu pasti bisa. Kenapa undangan ini? Terasa beda dari yang sebelumnya dari si Feng Kuan? Mungkin ini pesanan khusus. Oh iya, di mana adikmu? Dia pasti sedang menjilat si Feng Kuan. Mungkin sudah di lokasi jamuan. Oh ya. Bagaimana caramu dapat undangan ini? Yufen. Bejini. Waktu di Border City, aku kenal orang penting. Diayang Bantuaku. Oh begitu. Ayo pergi. Tak usah. Tak usah. Sebentar lagi, mobil khusus akan menjemput. Hadirin, saya manajer Kuo dari Asosiasi Bisnis Longteng. Saya di sini untuk mengantar ke tempat jamuan.
Bagaimana dengan pemandangan ini? Terima kasih Tuan Sher. Kalau tidak, Aku tak mungkin bisa masuk. Sama-sama. Anggap saja rumah sendiri. Aku akan menemui beberapa teman. Baik, Tuan Si. tak kusangka, aku, Chen Yuda, Bisa masuk ke Balai Jamuan Asosiasi Bisnis Longteng. Ini keberuntungan luar biasa. Bagaimana kau bisa masuk sini? Itu urusan. Pasti kau pakai nama keluarga Si untuk menyusup, ya? Kau kira semua mau jadi penjilat sepertimu? Apa kata berani menghina pamanmu? Sepertinya hari ini aku harus memberi pelajaran padamu. Beraninya kau pukul aku. Aku pukul kau. Begitu. Mau jadi penjilat? Silakan. Tapi jajah seret keluarga Chen ke dalamnya. Berani buat masalah di Kara Rising Star Gala? Tunggu saja. Hey tolong, ada masalah di sini. Aku ingin lihat siapa berani ganggu orangku. Astaga, Mirka berani memikul. Orang dari keluarga Si akan bergabung dengan asosiasi bisnis Rising Star. Macam-macam dengan mereka, sama saja bunuh diri. Yufen. Tak kusangka kau juga di sini. Dia orang Chen. Sejak kapan dia jadi orangmu? Gak. Aku anjingnya keluarga Si. Tuan Sher. Setelah kutangani mereka, keluarga Chen akan tunduk pada. Siapa yang beri kau nyat? Entah kianati keluarga Chen begini? Tentu saja keluarga Si. Kau bahkan tak layak. Jadi lawan mereka. Katakan, siapa yang pukul kau tadi? Aku. Memangnya kenapa? Tuan Sher, mereka pakai namamu. Untuk masuk ke jamuan, lalu berani pukul aku. Tuan Sher. Kamu harus hukum mereka. Berani sekali kau. Pukul orangku. Pergi ke ruang jamuan sekarang. Tuan Si, ada yang ingin kau katakan? Orang-orang ini tak punya undangan. Dan buat onar di jamuan. Ziret mereka keluar. Dan patahkan kaki mereka. Beraninya kau menyusup ke acara Rising Star Gala. Seseorang, seret mereka keluar. Tunggu dulu. Tak mau tanya dulu. Apakah kami punya undangan? Tuan Si bilang tidak, jadi ya tidak. Tak perlu tanya lagi. Seseorang, seret mereka. Tunggu, kami punya undangan. Kami bahkan dijemput dengan mobil khusus. Mobil khusus? Kamu benar-benar bohong. Tahu tidak orang seperti apa yang mendapat perlakuan itu, sampai sekarang pun, hanya orang penting yang dapat perlakuan seperti. Orang penting macam apa? Tentu dari Dragoness Roar. Dari Dragoness Roar, mereka yang paling berkuasa di negeri ini. Menurutku, kalian sebaiknya berhenti membuang waktu kalian di sini. Tapi kamu... Hehehe. Chiffon. Kau cari mati? Kau tak tahu diri. Panggil orang. Tangkap mereka. Tunggu apa lagi? Ayo bergerak. Berhenti. Tak kusangka, Menaya Rising Star. Tuan Kuo datang juga. Ramai sekali hari ini. Tuan Kuo, ada keperluan apa? Siapa suruh beraksi di sini? Aku. Tuan Guo, aku Si Fengkuan dari keluarga Si. Mulai sekarang, keluarga Si akan gabung asosiasi bisnis Rising Star. Mulai hari ini. Keluarga Si. Kau pantas? Tuan Guo. Maksudmu apa? Tuan Wang, maafkan saya. Bagaimana rencana penanganannya? Menir Rising Star, Tuanku, mohon maaf pada Paman Ziguo. Apa? Kau kenal Tuan Guo? Kau ini siapa sebenarnya? Ini tidak mungkin. Keduanya te la manguinaku. Aku tak mau lihat mereka lagi. Seret keluar, seret Mirka. Beraninya kau. Cepat. Siapa berani sentuh saudaraku? Lepaskan. Kak, tepat waktu kau datang. Mereka mempermalukanku di depan umum. Berikan pelajaran. Siapa ganggu saudaraku? Kak, dia Wang Zhiguo. Waktu itu, dia patahkan kakiku. Berani ganggu saudaraku? Kau takkan keluar dari sini dengan utuh. Tuan Shi, lebih baik lepaskan. Tuan Wang, bukan lawan sepadanmu. Bahkan wakil presiden pun tak bisa membantumu. Dia saja? Hari ini kuhabisi dia. Tak ada yang berani ganggu aku. Tapi, kan ku beri kesempatan. Biarkan saudaraku bersenang-senang. Dengan istrimu, lalu, berlutut dan menggonggong seperti anjing. Aku hanya akan patahkan
Anggota tubuhmu tidak membunuhmu. Kau tak mau hidup lagi, Berani Inaistriku. di depan umum? Lepaskan saudaraku. Berani, siapa berani buat rusuh di arealku? Tak Kizanka, Wakil Presiden Rising Star juga datang. Banyak sekali orang penting hari ini. Berani buat masalah di depan mataku. Lepaskan. Ziguo, jangan kotori tangan untuk orang seperti dia. Paman Ziguo, Wakil Presiden Rising Star, bukan lawan yang sepadan. Lepaskan dia. Kakiku. 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 Kak, Kakiku pada. Menghina istriku. Hukuman matiku hapus. Tapi hukum tetap jalan. Pukul anak buahku di depan mataku. Kau pikir diri siapa? Presiden. Dia cuma tukang antar, menantu keluarga Chen. Mereka bertiga, tak punya undangan, menyusup masuk, pakai namaku. Presiden, harus ditindak tegas. Tak ada undangan, seseorang, Sarah Marika Kellier. Tunggu sebentar. Siapa bilang saya tidak punya undangan? Benarkah? Kalau begitu, tunjukkan. Ada yang tidak beres. Kartu undangan kami ada embos emas dan berbahan kertas tebal. Undangannya dari kertas tipis dan sangat kusut, pasti palsu. Paling tidak biar undangan palsu, yang terlihat asli. Panggil orang-orang di luar. Patahkan kakinya, biar Tuan Si dan si kecil tenang. Perhatikan baik-baik, ini undangan, yang ditulis langsung presiden untukku. Tanya dia kalau tak percaya. Tanya presiden? Berartinya meyakinkan sekali. Wakil Presiden. Memang Presiden sendiri yang mengatur mobil khusus untuk menjemput mereka. APA, dia benar datang. Pakai mobil khusus presiden? Katanya orang penting. Tapi lihat penampilan mereka. Mungkin begitu? Presiden, orang seperti dia, takkan kapok sampai dapat pelajaran. Beri dia, pelajaran. Hari ini, telepon presiden sekarang juga. Untuk membongkar kebohongannya. Hello, Presiden Wang. Ada Wang Ziguo di sini. Katanya, Anda kirim mobil khusus untuknya. Anda kenal orang ini? Nasibmu sudah tamat. Tentu aku kenal dia. Kalau tidak. Mengapa beri undangan khusus dan kirim mobil penjemput? Apa otakmu bermasalah? Ingat baik-baik. Leonie Tuan Wang dengan baik. Kalau sampai dia tak nyaman, asosiasi bisnis bintang terbit akan hancur. Maaf, Tuan Wang. Saya kurang ajar. Mohon kenal saya. Kamu boleh berdiri. Aku bisa memaafkan. Tapi keluarga, takkan kulepaskan. Tuan Wang, saya salah besar. Saya akan transfer semua saham, sesuai perjanjian. Mohon maafkan kami. Melepaskanmu? Comment Gina Yufenku? Masih minta dilepas? Sudah terlambat. Mulai sekarang, keluarga Si dilarang bergabung dengan asosiasi bisnis bintang terbit. Di blacklist di seluruh kota. Keluarkan mereka. Saya yang antarkan. Tunggu dulu. Kelihayanmu berubah sikap, lebih cepat dari balik halaman. Maaf, Epar. Saya benar-benar salah. Maafkan saudaramu ini, ya? Baiklah, bisa kuampuni. Tapi ada syaratnya. Silahkan sebutkan. Bukanyako. Tak mau jadi bagian keluarga Chen mulai hari ini. Kodikluarkan dari keluarga Chen. Wakil Presiden. Ini istriku, Yufen. Soal keluarga Chen masuk asosiasi bintang terbit begini. Saya akan siapkan dokumen untuk keluarga Chen sebelum acara selesai. Tenang saja. Wang Ziguo, terima kasih banyak hari ini. TAPI, sebenarnya siapa kamu? Kenapa Presiden sangat menghormatimu? Sepertinya saatnya bicara jujur. Sebenarnya. Pas. Ada petunjuk baru tentang pengkhianat waktu itu. Baik. Mengerti. Nantikutmiko. Yufen. Biar kurus dulu ini. Nanti kujelaskan semua, ya? Baik, aku tunggu. Quinglon. Ada kabar apa? Pengkhianat waktu itu adalah anggota senior kita. Anggota senior yang mana? Belum ada petunjuk, tapi ada ide.
Kalau tahu kau masih hidup. Mereka pasti tidak bisa diam. Mereka pasti akan bertindak. Baik. Bocorkan informasi secara diam-diam. Bahwa aku masih hidup. Ya, Pak. Akan segera kukerjakan. Keluarga Si sudah tamat. Dilenyapkan. Siapa kau? Bagaimana kau masuk ke sini? Ini lencana sesepuh komunitas Longin. Kau sesepuh komunitas Longin? Bunuh Wang Jiguo untukku. Kalau berhasil, komunitas Longin akan dukung keluarga Si jadi kelompok terkuat di Long City, bahkan seluruh Daxia. Tapi, bagaimana caranya membunuhnya? Hilik Chen Yufan. Dia orang paling penting bagi Wang Jiguo. Baik. Mengerti. Hahaha. Ini luar biasa. Terima kasih, Tuhan. Akhirnya keluarga Si dapat kesempatan lagi. Wang Jigua. Tunggu saja nasibmu. Yufen. HEI. Yufen. Allô? Wang Jigua. Kalau mau istrimu selamat. Datang ke gedung tua di Linyuan Phase 4 dalam 20 menit. Tak ada kesempatan kedua. Kalau kau bawa orang lain, istrimu mati. Siapa kau? Allô? Pas, apa perintahnya? Istriku diculik. Kuduga ini ulah pengkhianat. Mereka tahu aku masih hidup. Berani-beraninya. Mereka berani. Menargetkan Yufen. Mereka akan kubuat menyesal. Pas, akan kukirim tim penyelidik. Jean-Gan. Nanti mereka curiga. Dengarkan. Suruh beberapa orang bersembunyi di lokasi yang kukirim. Tunggu sinyal dariku. Siap, bos. Berani-beraninya ganggu Yufen. Hidupmu akan kujadikan neraka. Kenapa kalian menculikku? Tentu untuk suamimu yang hebat, Wang Jigua. Sudah susah payah, kebunuh. Dia, siapa sangka dia hidup lagi. Kami hanya suami istri di atas kertas. Menculikku percuma saja. Benarkah? Ku beri waktu 20 menit. Dia tetap tak muncul. Sepertinya kau jujur. Kalau begitu, kau tak berguna lagi. Lepaskan aku. Beranti. Wufan, lepaskan istri. Aku bisa mengampuni. Mengampuniku? Lelucon terburuk yang ku dengar. Istrimu di tanganku sekarang. Sujud. Jangan dengarkan dia. Pergi dari sini. Sujud. Ikat dia. Baik. Lepaskan aku. Memangnya kenapa kalau kamu bos, kamu tetap harus ikut perintahku. Jangan lupa, meski begitu, aku tak akan melepasnya. Berani-beraninya kau tipu aku? Memangnya kenapa kalau benar, kau seharusnya tak kembali hidup. Posisi bos itu seharusnya jadi milikku dari dulu. Wang Jigua, kamu sudah mati. Setelah kau pergi, aku akan menghajarnya dulu, lalu membunuhnya. Biarkan istrimu menemanimu di jalan menuju neraka. Berhenti. Lepaskan. Wang Jigua, ada pesan terakhir? Bagaimana kau bisa lepas? Tu m'as tali Jelek. Kau pikir jadi bos? C'est muda itu? Dulu di perbatasan. Aku melalui hal lebih buruk. Tangkap dia. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau pikir aku lengah? Aku sudah. Pas en penambak jitu di mana-mana. Bos, empinailah. Bos, kasihanilah aku. Mangaziani? Kau mau membunuhku dan menyandera istriku. C'est 40 komenta. Panggampunan? Tunggu saja kematianmu di sini. Jean-Gan takut. Zhiguo, kau baik-baik saja? Aku baik. Yufen. Sebenarnya, aku... Tidak apa. Bagiku.
Kau selalu suami sejatiku. Quinglon. Pas, sudah dikonfirmasi Wu Fang dari geng keluarga Si yang merencanakan semua ini. Keluarga Si lagi. Kali ini tak bisa dimaafkan. Pasang bounty $1 miliar sekarang. Burin Sodarashi. Siap, bos. Yufen. Ayo pulang. Yu en Menengu kita Makamalam. Aigreco.